Pada tahun 1820, masyarakat Paris diperkenalkan dengan nama Omnibus. Orang terkagum. Itulah kali pertama manusia menyaksikan ada sebuah kendaraan besar, yaitu sebuah bus yang mampu mengangkut banyak orang dan banyak barang. Istilah omnibus pun menjadi populer. Di Amerika Latin, kata omnibus menunjuk pada apa saja yang dapat memuat segalanya. Makhluk hidup pemangsa segala disebut omnivora, sedang orang yang nafsu makan apapun disebut memiliki perut omnibus. Bidang hukum pun akhirnya memakai istilah omnibus. Omnibus Law adalah paket hukum yang memuat berbagai undang-undang yang satu sama lain saling terkait. Tak keliru-keliru amat jika di Indonesia UU semacam ini dikenal juga sebagai Undang-Undang Sapu Jagat. Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru kemarin lalu disahkan DPR RI terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Di dalamnya mengatur berbagai hal dari mulai ketenaga kerjaan, perizinan hingga masalah lingkungan hidup. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja hanya satu paket. Diketahui pemerintah memiliki target 11 paket Omnibus Law. Pembuatan Omnibus Law ini sangat jelimet karena harus menggabungkan 79 undang-undang dan 1244 pasal. Nah, sekarang saya akan menunjukkan sejumlah pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengundang reaksi keras dari para buruh dan mahasiswa se-Indonesia. Yang pertama adalah bab 4, pasal 59 tentang kontrak tanpa batas. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Sebelumnya, Undang-Undang Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Dulu negara bisa gagah, hei perusahaan, kamu boleh melakukan kontrak dengan pekerja hanya 2 tahun. Boleh diperpanjang tapi paling lama 1 tahun. Lebih dari itu, maka kamu harus mengangkat pekerja kontrak sebagai karyawan tetap. Awas kalau tidak. Oke. Nah, kalau sekarang pakai dan itu para pekerja bisa dikontrak sampai mudar, boleh dibuang kapan saja, nggak ada kewajiban ngasih pesangon dan yang repot-repot lainnya. Yang kedua, mengenai hak libur para pekerja. Dulu, para pekerja memiliki hak libur 2 hari selama 1 pekan. Wajib kerja hanya di hari Senin sampai Jumat. Jika Sabtu terpaksa harus bekerja, maka itu akan dihitung sebagai lembur. Para pekerja juga memiliki hak libur panjang selama 2 bulan untuk masa pengabdian 6 tahun. Jadi jika kamu sudah bekerja selama 6 tahun di sebuah perusahaan, maka kamu punya hak mendapat libur panjang selama 2 bulan. Ini berlaku untuk tiap kelipatannya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja ini, keduanya dihilangkan. Yang ketiga adalah soal pengaturan pengupahan. Pasal 88 ayat 3 yang tercantum dalam Bab Ketenagakerjaan hanya menyebut 7 kebijakan pengupahan yang sebelumnya ada 11 poin. Adapun 4 poin yang dihilangkan adalah upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk penghitungan pajak penghasilan. Undang-Undang Cipta Kerja juga telah menghilangkan pasal 91 Undang-Undang Ketenagakerjaan terkait batas minimum pengupahan tingkat kota dan kabupaten. Mulai kini yang dipakai adalah UMR tingkat provinsi. Jadi jika UMR Bekasi misalnya sebesar 5 juta rupiah, itu akan dihapus dan akan mengikuti UMR Provinsi Jawa Barat yang hanya 1,9 juta rupiah. Yang keempat, Undang-Undang Cipta Kerja telah menghapus hak pekerja untuk mengajukan PHK jika mereka merasa dirugikan oleh perusahaan. Sebelumnya, para pekerja memiliki hak mengajukan PHK. Pasal 169 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan para pekerja atau buruh dapat mengajukan PHK jika perusahaan diantaranya menganiaya, menghina secara kasar, atau mengancam. Pengajuan PHK juga bisa dilakukan jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Ketentuan itu diikuti ayat 2 yang menyatakan pekerja akan mendapatkan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang penggantian hak sebagaimana diatur dalam pasal 156. Namun kini semuanya sekali lagi telah dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja benar-benar telah mengebiri hak-hak para pekerja. Itulah sebagian pasal yang telah menghabisi hak-hak para pekerja
Sebetulnya masih banyak lagi lainnya. Sayangnya waktu sudah mepet dan saya